raja main stop-stop dari gimana nih bang ceritanya? Selama masih di Indonesia, sudah jadi kebiasaan sih setiap tikungan jalan berubah menjadi panggung drama dan setiap petugas lalu lintas seolah jadi sutradara yang menentukan nasib pengendara dalam hitungan detik. Ironisnya, di negara hukum seperti Indonesia, justru sering terjadi razia yang berujung bentrok bukan hanya dengan warga sipil, tapi juga dengan anggota TNI aktif. Bahkan, komandan militernya yang dihentikan tepat di depan markasnya sendiri. Nah, dalam video ini, aku akan mengajak kamu menyaksikan momen razia yang viral dan kontroversial yang akan membuat kamu bertanya-tanya, ini sebenarnya penegakan hukum atau pelanggaran wewenang terselubung? Kita mulai nih dari kejadian pada hari Sabtu pagi, tanggal 5 Oktober 2019 lalu. Kala itu, dan Ramil 02 Medan Timur, Kapten Kavbina Satria Sembiring, terjaring razia polisi di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Ia tampak kaget dan bingung ketika kendaraannya dihentikan. Dengan nada tegas, ia langsung turun dari mobil dan mempertanyakan alasan penilangan. Terlihat ketegangan meningkat ketika ia meminta penjelasan dari petugas lantas Polsek Medan Timur karena merasa tidak melakukan pelanggaran. Ia pun langsung menghubungi Kapolsek Medan Timur, Kompol M. Arifin. Nah, gak lama kemudian, Kapolsek datang dengan wajah sumringah dan memberi kejutan. Bukan dengan surat tilang, tapi dengan kue ulang tahun dan ucapan selamat ulang tahun yang ke-74 TNI. Ternyata razia itu hanyalah bagian dari prank dari Polsek kepada Koramil sebagai bagian dari kejutan yang dirancang untuk mempererat sinergi antara TNI dan Polri. Meskipun tujuannya dianggap sebagai bentuk apresiasi, kejutan ini justru memicu perdebatan loh di kalangan warganet. Banyak yang menilai pendekatan tersebut kurang etis karena dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan bisa saja menyinggung, apalagi jika yang bersangkutan bereaksi lebih emosional saat dihentikan di jalan. Sementara @Samirun_Sam 887 berkomentar bahwa cara seperti itu mah tidak tepat. Menurutnya, lebih elegan dan terhormat bila ucapan selamat disampaikan langsung di kantor dengan suasana yang tenang, bukan di tengah lalu lintas yang sibuk dan penuh resiko salah paham. Halo, ini kok ada raja-raja main stop-stop dari gimana nih bang ceritanya? Di momen berbeda, pernah nih terjadi insiden serius di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Saat operasi Turangga digelar oleh Satlantas Polres Soe, seorang anggota TNI, Pratu Jimaris dari Kodim 1621 TTS, dihentikan dan diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Situasi pun memanas ketika polisi menahan SIM milik Pratu Jimaris. Rekannya, Pratu Soni dan Praka Farid, datang untuk meminta klarifikasi. Namun bukannya mereda, ketegangan justru meningkat nih. Saat Kepala Bagian Operasi Satlantas, Ibtu Daban, hadir dan bahkan sempat mendorong Praka Farid. Dalam video, terdengar Ibtu Daban menyatakan bahwa ia tidak takut dengan tentara. Kok kira saya takut sama tentara? Hah? Video bentakan itu viral di media sosial dan memancing reaksi keras dari warganet. Dianggap mempermalukan institusi TNI tanpa dasar. Banyak yang mempertanyakan kompetensi polisi ini. Nah, akibat insiden ini, Wakapolres Timor Tengah Selatan, Kompol Ibrahim, segera mendatangi Kodim untuk menyampaikan permintaan maaf resmi. Ibtu Daban juga meminta maaf secara terbuka kepada seluruh jajaran TNI, mengakui kesalahan, dan berharap permohonan maafnya diterima dengan tulus. Atas nama pribadi saya, menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada jajaran institusi TNI. Nah, pertanyaannya nih, bolehkah polisi menilang anggota TNI? Jawabannya, tidak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika anggota TNI melanggar lalu lintas, yang berwenang memberikan sanksi itu adalah institusi militer. Dalam hal ini, polisi militer, bukan polisi sipil. Polisi boleh menegur dan melaporkan, tapi tidak boleh menilang. Disinilah pentingnya pemahaman aturan oleh para petugas di lapangan. Belajar ya. Jika sembarangan menilang TNI tanpa dasar, polisi bisa dianggap melewati wewenang dan mencoreng hubungan antar institusi. Kok kira saya takut sama tentara? Hah? Berikutnya, dalam sebuah razia jalur Transjakarta di Jakarta Timur pada tahun 2023 lalu, terekam momen seorang anggota TNI berpangkat mayor melintasi jalur busway tanpa ditindak oleh polisi yang berjaga. Dalam video lain,
seorang anggota TNI juga terekam dengan santai melintasi jalur busway yang saat itu dijaga oleh petugas polisi lalu lintas. Aksi itu terekam dalam sebuah video yang kemudian viral dan memicu perbincangan hangat di kalangan warganet. Nah, dilansir dari akun Instagram @fakta.indo, banyak netizen menyoroti kejadian ini sebagai sebuah contoh perlakuan istimewa, seolah anggota TNI ini tidak tersentuh hukum. Kalau ada pengendara sipil yang melakukan pelanggaran serupa, udah pasti langsung dikenai sanksi. Nah, ketimpangan perlakuan ini memantik kemarahan publik dan menimbulkan pertanyaan serius. Apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat biasa? Netizen ramai-ramai nih mengkritik, menyebut insiden ini sebagai bukti bahwa aparat militer itu dianggap kebal hukum. Beberapa pun menyatakan bahwa hanya polisi militer yang berhak menindak pelanggaran lalu lintas oleh TNI. Namun, hal itu tidak menghapus kesan diskriminasi. Komentar pedas pun bermunculan, dari sindiran soal keteladanan pejabat negara hingga kritik terhadap sistem hukum yang tak berpihak. Di sisi lain, dalam satu video yang juga viral, ada seorang pemuda ditilang karena tidak memasang plat nomor depan. Namun bukannya pasrah, ia justru memaksa polisi menilang pengendara lain yang lewat tanpa helm. "Kalau saya ditilang, yang itu juga dong, Pak!" teriaknya menunjuk motor lain yang dibiarkan lolos. "Aku cuma nak pakai plat pena. Kalau tilang, tengok bapak tu dah pakai helm nah. Geraklah, Pak." Nah, insiden ini menunjukkan lemahnya konsistensi penindakan. Publik pun semakin sinis karena merasa razia kok seringkali bersifat selektif dan subjektif. "Plat saya lah dibilang, plat depan saya tu tumburan. Plat belakang saya masih ada. Nah, bapak tu nak pakai helm tak dibilang dengan bapak-bapak ni." Di satu sisi masyarakat dihadapkan pada ironi mencolok. Razia ilegal dilakukan oleh polisi gadungan. Bahkan ada nih oknum polisi mabuk lengkap dengan seragamnya yang berkeliaran di hari nyepi di Bali tanpa tugas resmi. Pecalang yang berjaga pun harus turun tangan menghentikannya. Ini bawa alkohol, bapak pakaian polisi. Fenomena ini bukan hanya mempermalukan institusi Polri, tapi juga membuka mata publik soal betapa lemahnya sistem pengawasan internal. Tuntutan akan transparansi, penggunaan body cam, serta sertifikasi resmi petugas kian menguat. Namun, ironinya, ketika yang bertugas adalah polisi sungguhan, justru tindakan mereka tak jarang melukai nurani. Salah satu contohnya adalah insiden ketika relawan ambulans dihentikan oleh polisi saat membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Meski relawan sudah menjelaskan situasi dan memperlihatkan kondisi pasien, tilang tetap dijatuhkan. Kejadian ini pun menimbulkan kemarahan warganet yang menyebutnya sebagai bentuk kekerasan birokrasi yang mengedepankan prosedur kaku di atas keselamatan manusia. Kontradiksi ini memperlihatkan krisis kepercayaan yang semakin dalam. Ketika polisi gadungan bisa leluasa menipu dan polisi resmi malah gagal menunjukkan empati dan akal sehat. Nah, video viral ini juga memperlihatkan nih betapa rumitnya dinamika kekuasaan sipil dan aparat di Indonesia. Seorang anggota kepolisian ini tengah mengatur lalu lintas dengan percaya diri. Suasana pun mendadak berubah ketika ia memberhentikan seorang ketua ormas melintas dan membentak polisi tersebut secara kasar di depan umum. Bukannya ditindak tegas, petugas itu malah mundur dan membiarkan ketua ormas pergi begitu saja. Aksi itu pun memicu amarah publik dan menimbulkan banyak pertanyaan soal hilangnya wibawa institusi penegak hukum. Nah, netizen ramai-ramai dong mengecam kejadian ini. Akun @saputraedi144 nulis, beginilah jadinya jika seragammu, bahkan pangkatmu pun tak berharga lagi di mata seekor ormas. Semua ini karena berjibun oknum di institusimu tuh yang berbuat sesuka hati pada masyarakat. @Suvrial890 menambahkan, ormas sekarang lebih garang dan berkuasa ya daripada polisi. Ini nih akibat ormas gak jelas yang dipelihara. @Indonesia Cantik CV8II, aduh ribet banget dah. Nyindir juga nih. Ada yang tahu kenapa sampai sekarang ormas-ormas di Indonesia tidak ada yang dibubarkan? Ayo bantu jawab yuk. Dan @Kalisa Nurfajri 3655 menegaskan juga, masyarakat udah muak, anggota ormas malah hina polisi di depan umum. Itulah harga seorang polisi sekarang. Waduh. Ketika aparat hukum kehilangan wibawa dan ormas semakin garang, siapa sebenarnya yang berkuasa di ruang publik? Oi.
Deretan peristiwa viral yang melibatkan polisi, pengendara, dan bahkan ormas ini menunjukkan satu benang merah. Gagalnya komunikasi dua arah dan makin menipisnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Banyak oknum polisi bertindak arogan, tapi tidak memahami SOP atau melampaui wewenang, sementara pengendara pun kerap enggan bekerja sama karena sudah terlanjur skeptis. Akibatnya nih, konflik di jalan menjadi tontonan publik yang menimbulkan kecemasan kolektif. Hampir semua insiden terekam oleh warga atau CCTV, lalu menyebar luas di media sosial. Ini menegaskan pentingnya penggunaan body cam sebagai alat kontrol dan perlindungan, baik itu bagi masyarakat maupun petugas. Media sosial kini menjadi ruang pengawasan baru, dan setiap tindakan aparat bisa viral loh dalam hitungan detik. Karena itu, profesionalisme, kesantunan, dan transparansi jadi tuntutan mutlak. Namun di luar semua itu ada ajakan untuk semua pihak nih. Mari kita sama-sama jaga ketertiban dengan tertib, sopan, dan profesional. Pengendara juga harus patuh aturan, sementara polisi harus menjalankan tugas dengan adil dan manusiawi. Video-video ini bukan untuk menyudutkan ya, tapi untuk mengingatkan kita semua. Tanpa kepercayaan pada hukum, jalan raya hanya akan jadi ajang adu ego. Ketertiban bukan soal takut ditilang, tapi soal tanggung jawab bersama.